Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, yaitu tentang globalisasi, subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Alangkah baiknya sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan Bu Guru jelaskan di subtema 1 ini ada 4. Yang pertama, kerjasama di ASEAN. Yang kedua, kerjasama ekonomi. Yang ketiga, macam-macam reklame. Keempat, proses penyaluran listrik. Materi yang pertama yang akan Bu Guru jelaskan yaitu ilmu pengetahuan sosial tentang kerjasama di ASEAN. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan atau usaha yang dilakukan secara bersama untuk memperoleh tujuan bersama. Adapun macam-macam kerjasama internasional ada 3. Yang pertama, ada kerjasama bilateral. Yang kedua, kerjasama regional. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi antar dua negara. Bisa dilihat ya kerjasamanya. Yang kedua yaitu kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam suatu wilayah. Contohnya yaitu ASEAN dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Multi berarti yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Contohnya ini bisa dilihat ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu PPKN. Yang akan Bu Guru jelaskan yaitu tentang keberagaman ekonomi. Apakah sih yang maksud dengan keberagaman ekonomi itu sendiri? Keberagaman ekonomi berarti ekonomi tersebut adalah bermacam-macam dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Contohnya bisa dilihat dari aspek peralatan, perlengkapan hidup manusia, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, mata pencarian hidup, bahkan dari kesejahteraan dan kemampuan hidupnya. Mengapa sih ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Tingkat ekonomi juga disebabkan karena tingkat kemampuan diri dan usaha serta kerja keras. Adapun yang mempengaruhi keberagaman itu ada 3. Yang pertama, keterampilan. Kedua, pendidikan dan sikap. Sikap apa sih yang harus kita kembangkan kalau melihat keberagaman ini? Yang pertama, kita harus saling menghargai antar semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Yang kedua, ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Yang ketiga, jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu serta iri dengan mereka yang mampu. Keempat, teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Materi selanjutnya yaitu seni budaya dan prakarya. Adapun materinya adalah pengertian reklame dan macam-macamnya. Mungkin kalian sering mendengar, bahkan pernah membuat reklame. Reklame itu sendiri adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan. Biasanya menggunakan kata atau gambar yang sangat menarik. Tujuannya agar masyarakat itu tertarik. Macam-macam reklame itu ada 7. Yang pertama yaitu poster. Poster adalah jenis reklame yang berukuran agak besar, sehingga memudahkan untuk dibaca pesannya.
Biasanya poster dipasang di tempat umum yang mudah dilihat orang. Bisa dilihat contohnya ya. Yang kedua, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran sangat besar dengan tujuan yang lebih menarik perhatian masyarakat. Biasanya baliho itu dipasang di tempat yang ramai. Mungkin kalian sering melihatnya. Yang ketiga, spanduk. Spanduk adalah jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang. Biasanya dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Biasanya spanduk ini berisi informasi pemberitahuan, himbauan atau ajakan. Bisa dilihat contohnya ya. Yang keempat yaitu embalase. Embalase adalah jenis reklame yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen. Mungkin kalian sering jajan dari makanan ringan itu sendiri kan dalam bungkusannya sangat menarik ya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu etiket atau label. Etiket adalah jenis reklame visual yang umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil dan biasanya ditempel pada kemasan produk, biasanya vitamin, obat-obatan. Tujuannya yaitu untuk keterangan atau identitas produk tersebut. Bisa dilihat ya contohnya. Yang keenam, pamflet. Pamflet adalah jenis reklame yang berukuran gambar dan tulisan pada lembar kecil. Biasanya ini disebarkan baik menggunakan pesawat terbang ataupun kendaraan darat. Biasanya akan diberikan kepada masyarakat. Isinya yaitu memberikan suatu informasi berbentuk hiburan ataupun kegiatan. Yang ketujuh yaitu plakat. Plakat adalah jenis reklame yang bentuknya seperti poster, tetapi ukurannya lebih kecil. Biasanya plakat ini dipasang atau ditempel pada dinding-dinding, pagar beton, ataupun pohon. Materi yang terakhir yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang proses penyaluran listrik. Bisa dilihat ya gambarnya, teman-teman. Proses penyaluran listrik itu ada 4. Pertama, yaitu pembangkitan listrik. Yang kedua, penaikan tegangan. Yang ketiga, saluran transmisi. Keempat, saluran distribusi. Proses yang pertama itu listrik dibangkitkan terlebih dahulu, yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah dibangkitkan, baru akan ditaikkan tegangannya agar mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar pada waktu proses transmisi. Setelah ditaikkan tegangannya, baru akan disalurkan ke transmisi, yaitu tegangan yang sudah dinaikkan akan ditransmisikan melalui jaringan. Yang pertama yaitu jaringan saluran udara tegangan tinggi atau melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP dan akan menuju gardu induk. Setelah ditransmisikan, baru akan didistribusikan. Tegangan ini akan disalurkan melalui distribusi atau saluran udara tegangan menengah. Dan akhirlah sampai ke pelanggan listrik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Anak soleh dan solehah bisa membuka buku tema 4-nya tentang globalisasi agar lebih paham lagi. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya.
Pesan dari Bu Guru, jangan lupa sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, belajar, dan bantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.